Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya di Alia YouTube channel. Di sini saya akan berbagi sharing pengalaman bagaimana saya menekuni usaha sampingan. Usaha ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun saya usaha ini. Saya akan bercerita sedikit bagaimana saya bisa menekuni usaha ini dan alasan apa yang mendorong saya untuk menekuni usaha ini. Dulu waktu saya usaha ini sekitar 2012 atau 2013, saya berpikir bagaimana saya mendapatkan income tambahan yang tidak mengganggu pekerjaan saya. Jadi saya terpikir usaha makanan ringan atau snack kue kering. Alasannya kenapa? Karena usaha ini pertama minim resiko. Karena apa? Kadaluarsanya itu relatif lama, dari 3 bulan sampai 1 tahun. Terus umpamanya kita dapat barang itu rusak, barang itu bisa kita return atau retur. Terus yang kedua, alasannya karena apa? Kita tidak perlu keahlian khusus dalam menjalankannya. Kita cuma memikirkan margin saja, margin keuntungan. Terus yang ketiga, usaha ini bisa dijalankan oleh istri saya. Jadi saya bisa fokus bekerja dan istri pegang usaha ini. Jadi kalau saya pulang bekerja baru bisa bantu. Dan yang membelanjakan saya waktu saya senggang. Jadi saya kerja itu shift-shiftan, jadi waktu saya malam saya bisa bekerja, bisa belanja, atau waktu saya libur saya bisa fokus belanja. Itu salah satu alasan saya buka usaha ini. Dan untuk teman-teman, saya kira banyak yang mau coba. Umpamanya Anda masih bekerja, masih baru di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau kota-kota lainnya yang cuma mengandalkan gaji sesuai UMR, atau Anda yang baru menikah muda, Anda bekerja sedangkan istri Anda belum bekerja atau tidak bekerja, itu bisa Anda menekuni usaha sampingan seperti saya. Umpama Anda tinggal di kontrakan di dalam, seperti Jakarta banyak kos-kosan di dalam gang. Sekarang banyak online shop, jadi Anda bisa melalui aplikasi. Jadi istri Anda di rumah atau di kontrakan bisa usaha ini jualnya melalui online shop. Jadi banyak sekali alasan untuk memulai usaha ini. Jadi itu saja sharing bagaimana saya menekuni usaha ini. Terus di sini saya juga mau berbagi cara untuk membagi makanan ringan itu agar kita mendapatkan keuntungan. Di sini saya tidak banyak contoh karena ini setelah selesai Lebaran stok saya kurang banyak. Tadi habis belanja tapi di agen atau di gudang stoknya juga belum banyak. Jadi saya jadikan ini singkong balado. Ini setelah Lebaran ini biasanya singkong itu penjualannya akan naik. Karena apa? Jadi gini teman-teman ya, sebelum Lebaran itu ada makanan-makanan yang akan naik drastis. Terus ada juga makanan yang setelah Lebaran itu juga akan naik drastis. Jadi setelah Lebaran itu banyakkan makanan yang naik itu makanan yang seperti makanan yang di kampung. Contohnya seperti rengginang, kacang sangrai, keripik singkong, keripik pisang itu akan naik. Keripik bayam itu akan naik. Tapi kalau waktu Lebaran, barang-barang yang model kampung itu biasanya akan ada penjualan tapi nggak signifikan. Jadi biasanya cenderung turun dari bulan-bulan biasanya. Kalau momen Lebaran itu yang naik drastis itu model sumpia Cirebon, pastel, keripik bawang, keripik pangsit, terus stik balado seperti ini, terus
permen, terus biskuit kaleng, wafer kaleng, terus apa ya, masih banyak lagi, nastar yang model toples itu, sama coklat itu juga naiknya sangat tinggi. Terus waktu setelah lebaran kita manfaatkan orang yang habis mudik, yang balik ke Jakarta, biasanya dia untuk tetangga, untuk dibawa ke kantor itu kan membutuhkan, biasanya bawa oleh-oleh. Jadi kita cari makanan yang berbau kampung. Salah satu contohnya yaitu singkong, pisang, rengginang, kacang sangrai, bebek bayam kayak Jogja, dan banyak lagi. Oke, ini untuk contohnya. Keripik singkong ini beratnya rata-rata per bal 3 kg. Jadi nanti kita konversikan ke gram. Karena apa? Kemarin udah saya singgung kalau usaha ini harus pakai timbangan digital. Karena apa? Kita lebih mudah dalam membagi perkemasannya nanti. Jadi per 3 kg itu jadikan, kalau timbangan digital jadi 3000 gram. Ini modalnya rata-rata 60 sampai 70.000. Anggap saja 70.000 ya. 70.000 kita umpamanya mau jadikan 9 kemasan yang harga 10.000, jadi nanti jadinya 90.000. Jadi 3.000 tadi, 3.000 gram dibagi 9 itu kira-kira dapatnya 330 gram atau 3,3 on kalau pakai on. Tapi kalau timbangan digital kan pakai gram, jadi dapatnya 330 gram. Jadi nanti kita kemasin pakai plastik yang seperti ini, plastik tenteng. Contohnya ini atasnya, terus bawahnya isinya dari bawah. Jadi kita udah isi, kita press. Jadi nanti jadinya seperti ini. Seperti ini. Ini yang udah saya bungkusin. Jadi nanti dari 70.000 tadi kita dapat 90.000. Jadi untung kita rata-rata 20.000. Mamanya dipotong plastik sama biaya listrik untuk press. Dan ini kan pressnya nanti kan pakai listrik ini. Anggap saja plastik sama listriknya tuh anggap saja 3.000 sampai 5.000. Anggap saja 5.000. Jadi 20.000 dikurangin 5.000. Jadi untung bersih kita 15.000. Cukup lumayan, dari per satu bal kita untung 15 dari modal 70.000 tadi. Tapi biasanya kalau saya hitungnya itu enggak per bal, jadi saya hitungnya per 100.000. Jadi seperti kemarin saya bilang, per 100.000 itu kita rata-rata dapat untungnya sekitar 20 sampai 30%. Anggap saja tengah-tengahnya 25%. Jadi per 100.000 kita untungnya 25.000. Cukup lumayan untuk usaha sampingan. Dari usaha sampingan nanti bisa menjadi usaha yang menjadi usaha pokok dalam keluarga kita, bisa mengalahkan gaji kita sebagai karyawan. Oke, sampai di sini dulu saya sharing pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau Anda suka dengan video saya, mohon untuk di subscribe, like, dan komen. Oke, sampai di sini dulu. Nanti bertemu lagi di video selanjutnya. Akan saya bikinkan video bagaimana saya berbelanja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.